Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda dengan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan ya, catatan ringan tentang kiprah pemain Manchester United di dua major turnamen yang kebetulan berlangsung bersamaan, yaitu adalah Euro 2020 dan juga Copa America ya. Langsung aja kita mulai dari penjaga gawang ya. Kan Manchester United ini punya 4: David De Gea, Dean Henderson, Lee Grant, dan Tom Heaton ya. Dean Henderson sempat dipanggil walaupun akhirnya ya harus keluar dari skuad Inggris karena cedera kalau nggak salah ya. Dan David De Gea sendiri ini kan tampil bersama timnas Spanyol, tapi maksudnya dipanggil ya oleh timnas Spanyol, cuman kan ya dia tidak bermain sama sekali ya di di kompetisi ini karena memang ya harus menerima kenyataan kalau Unai Simon ini yang lebih dipilih oleh Luis Enrique ya. Tapi kalau seandainya kan kita mau bahas apakah ini pertanda bahwasannya David De Gea akan keluar dari Manchester United atau katakanlah tersisih oleh Dean Henderson. Well, kalau menurut gue sih itu masih terlalu jauh ya. Belum tentu juga. Karena apa? Karena Dean Henderson pun, kalau kita ngomong ya, kita berandai sedikit, kalaupun dia ini dipanggil oleh Gareth Southgate kemarin ke timnas Inggris ya, belum tentu juga dia akan jadi pilihan utama ya. Karena kita bisa lihat gimana konstannya Gareth Southgate ini kepada Pickford katakanlah. Dan gue juga nggak yakin kalau Henderson ini akan diberikan tempat utama. Mungkin maksimal hanya di satu atau ya mungkin hanya satu pertandingan, itu pun juga maksimal ya, karena ya again gue melihat masih Jordan Pickford ini yang menjadi pilihan utama dari Gareth Southgate ya. Dan penampilan David De Gea sendiri apa yang kita mau lihat ya, artinya ya nggak ada yang dilihat karena dia sendiri juga tidak bermain sama sekali ya. Cuman again ini juga cukup menarik ya karena kan cukup ramai nih siapa yang akan menjadi kiper utama Manchester United untuk musim ini ya, 2021-2022. Apakah Dean Henderson atau David De Gea? Well, ya mari kita nantikan saganya. Tapi yang jelas dari sisi penjaga gawang dipanggil 2, 1 dipulangkan, dan yang 1 tidak dipakai sama sekali, which is adalah David De Gea ya. Lalu kalau kita berjalan ke pemain belakang ya. Well, pemain belakang ini kalau mau ngobrol sedikit kan, sebenarnya gua ini berharap seorang Aaron Wan-Bissaka ini dipanggil ya katakanlah, tapi ya ternyata tidak dipanggil oleh oleh Gareth Southgate ya. Well, gua sih sebenarnya in general tuh pinginnya Manchester United juga jangan terlalu banyak lah yang dipanggil gitu loh. Karena apa? Kalau dipanggil kan pastinya akan ya masa persiapannya akan berkurang dan lain-lain ya. Tapi susah juga tuh tidak berharap seperti itu. Karena apa? Salah satu puncak karir pemainnya kan ketika dipanggil oleh timnas dan bahkan dipakai oleh timnasnya begitu. Oleh karena itulah kalau gue pengen ngobrol sedikit, banyak pemain itu yang pemain bola profesional ini sampai rela ya pindah warga negara bahkan, atau rela untuk pindah memperkuat timnas yang bukan warga negaranya. Contoh Karim El Hamadi kalau nggak salah ya, pemain yang ya besar di Belanda tapi memperkuat Maroko bahkan jadi timnas Maroko. Hakim Ziyech lahir besar di Belanda tapi akhirnya lebih memilih untuk timnas Maroko karena memiliki peluang untuk memperkuat timnas pada saat itu ya, dan juga sekarang, dan juga lain-lain lah ya. Jadi menurut gue ya membela timnas ini merupakan ya bagus lah untuk karir individu ya. Dan kenapa gue bilang Aaron Wan-Bissaka, karena Aaron Wan-Bissaka ini kan salah satu pemain yang menurut gue sumbangsinya cukup bagus lah ke Manchester United gitu. Jadi gue pikir sih tadinya kalau dengan dipanggilnya Aaron Wan-Bissaka ini akan membantu lah katakanlah ya untuk nge-boost dia punya performance lah untuk Manchester United ya. But then dia nggak dipanggil. Alex Telles juga nggak dipanggil oleh timnas Brazil ya. Karena mungkin bermain tidak begitu sering juga bagi Manchester United. Harry Maguire dan Luke Shaw ya, ini sudah jelas ya bagaimana mereka ini sumbangsinya cukup bagus, bahkan masuk ke tim terbaik ya di Euro 2020. Harry Maguire dan juga Luke Shaw, menurut gua duo ini kontribusinya bagi timnas Inggris sangat-sangat besar ya, sepanjang turnamen.
baik itu secara defending maupun secara attacking ya. Kita tahu di final Luke Shaw bagaimana Luke Shaw ini membuat gol ya, dan juga sepanjang pertandingan bagaimana ya crossing manja dari Luke Shaw ini sering membahayakan kubu lawan. Harry Maguire juga kokoh di belakang ya bersama John Stone, dan jelas perbedaan ketika Harry Maguire ini main dan tidak main ya bersama timnas Inggris itu, walaupun ya timnas Inggris belum pernah kebobolan dengan open play, tapi menurut gua jauh lebih aman dan nyaman ya, katakanlah demikian, untuk lini belakang Inggris ini ketika Harry Maguire bermain. Pun bagaimana ketika Harry Maguire ini melakukan overlap ke depan ya, membagi bola, itu terlihat sekali ya excellent lah ya. Jadi menurut gua ya dua pemain ini sangat-sangat tampil cukup bagus dengan timnas Inggris. Mudah-mudahan punya waktu istirahat yang bagus, tidak cedera ketika balik ke Manchester United, ke Carrington. Ya bisa, ya kita bisa lah berharap. Gua pribadi dengan melihat penampilan mereka berdua di turnamen ini, gua sih optimis ya tentang lini belakang Manchester United untuk musim depan. Apakah ada penambahan atau tidak? Anyway, ya gua berharap sih tidak ada hal-hal yang aneh-aneh sih ya. Ya seperti kayak insiden ABCD lah, atau bahkan cedera yang menimpa dua pemain ini akan jadi tulang punggung untuk Manchester United musim depan. Pemain lainnya adalah Victor Lindelof ya, pemain belakang juga bermain untuk timnas Swedia. Menurut gue cukup bagus sih apa yang dilakukan oleh Victor Lindelof di Swedia ya. Artinya dia bermain nyaris di seluruh pertandingan. Menurut gue penampilan timnas Swedia juga menurut gue cukup oke ya, walaupun Indian tersingkir oleh menit-menit terakhir, dan menurut gue tuh agak anti klimaks juga ya bagi timnas Swedia, kalah lewat Ukraine. Tapi bagaimana Victor Lindelof ini mengawal pertahanan Swedia ya, utamanya di pertandingan-pertandingan seperti melawan Spanyol ya, dia berhasil ya menjaga lah clean sheet bagi Swedia. Cukup kesulitan ketika mengawal seorang Lewandowski ya, ketika walaupun menang 3-2 melawan Poland, tapi menurut gua overall penampilannya, ratingnya cukup bagus lah Victor Lindelof ini bersama timnas Swedia ya, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan juga bahkan meningkat ya bersama Manchester United. Next kita ada Diogo Dalot ya. Dalot ini juga ya kan kita tahu nih pemain pinjaman ya, dipinjamkan ke AC Milan ya, dan dia dipanggil di menit-menit terakhir, sempat bermain di dua pertandingan ya, masing-masing melawan Prancis dan melawan Belgia. Dan ya menurut gue sih penampilannya so-so lah ya bagi seorang Diogo Dalot ini. Artinya tidak menonjol banget, tapi juga bukan berarti dia berpenampilan jelek ya. Sempat bermain 90 menit ketika Portugal itu kalah melawan Belgia ya. Tapi menurut gua dengan ya penampilannya dia ini yang so-so lah, katakanlah jelek enggak ya, standar aja ya. Mungkin ini bisa dijadikan modal bagi seorang Diogo Dalot untuk fight back ya, untuk memperoleh ya satu tempat lah paling tidak di tim utama Manchester United, tidak lagi dipinjamkan ke luar ya. Ya menurut gua penampilannya so-so. Ya demikian itu untuk lini belakang. Kita beralih ke lini tengah ya. Ya Paul Pogba. Ada Paul Pogba yang menurut gua penampilannya bersama timnas Prancis ini cukup bagus menurut gua overall ya. Walaupun ya di pertandingan terakhir melawan Swiss kontribusinya up and down ya. Dia bikin gol, tapi dia juga bikin blunder yang mengakibatkan Swiss mampu membuat gol ya, penyama kedudukan bahkan. Tapi overall menurut gua penampilannya cukup bagus, sekalipun again ya ada minus-minusnya juga. Kalau gua ngelihat di rating ini nilainya cukup tinggi ya, bahkan di atas rata-rata. Artinya, dan bahkan dia masuk juga ke tim terbaik di Euro ini ya tidak bisa dipungkiri. Dan ini juga kalau gue lihat ada perbedaan sih ya di timnas Prancis dan juga di Manchester United. Pogba ini kan di timnas Prancis dia nyaris
jarang turun. Kalaupun turun itu beban lebih kepada, atau tugas katakanlah lebih kepada N'Golo Kante ya, untuk defensif lah katakanlah ya. Sedangkan Paul Pogba ini lebih ke tengah dan juga ke depannya. Dan menurut gue ini yang agak sedikit berbeda role-nya dia di Manchester United, di mana dia ini lebih punya punya role box to box lah diharapkan di Manchester United. Dan ini mungkin bisa jadi ya, ringan amatiran ala gue, yang bisa dirubah untuk Paul Pogba kalau seandainya dia stay untuk musim depan. Dan iya, ini juga menarik ya, karena kita masih menantikan ini Paul Pogba apakah akan caps, apakah akan stay satu musim saja atau bahkan memperpanjang kontraknya. Menarik, but anyway, penampilan Paul Pogba menurut gue walaupun Prancis ini tersingkir, tapi cukup oke, cukup bagus lah bersama timnas Prancis ya. Bruno Fernandes sekarang bersama Portugal, ya menurut gue Bruno Fernandes bersama Portugal ini agak sedikit berbeda ya penampilannya dengan ketika dia di Manchester United. Ada sedikit perbedaan posisi juga sih kalau gue ngelihat di Portugal ya, karena memang skema dan juga sistemnya berbeda. Ya gue sih melihat tidak tempat bagi seorang Bruno Fernandes ini agak berbeda ya, walaupun kadang dia juga bermain di belakang striker, tapi bagaimana pemain-pemain lain ya, kanan kirinya seperti ada Bernardo Silva, Diogo Jota, depannya ada Cristiano Ronaldo, ini memberikan tugas dan role-nya sedikit berbeda walaupun posisinya sama ya di belakang striker. Dan ini juga pengaruh ke katakanlah penampilan seorang Bruno Fernandes ini bersama timnas Portugal ya. Sempat oke menurut gua ketika melawan Hungaria. Lalu ketika melawan Jerman, menurut gue ya tidak cukup bagus ya penampilannya. Portugal pun juga kena hajar. Lalu ketika melawan Perancis kan dia ini tampil dari bangku cadangan yang menggantikan Bernardo Silva. Ya menurut gue ini juga so-so penampilannya, cenderung biasa saja. Dan ketika melawan Belgia pun dia juga tampil dari bangku cadangan ya, menggantikan Bernardo Silva yang sistemnya ketika itu bermain dengan 4-3-3, jadi dia lebih mengisi sayap kanan. Ya again ya, kan berbeda gitu loh role dan posisi Bruno Fernandes. Menurut gua inilah yang mengakibatkan mungkin ya Bruno Fernandes tidak sebersinar ketika dia bermain di Manchester United ya. Penampilannya so-so saja kalau menurut gua. Tapi apakah ini berarti dia juga so-so di Manchester United? Enggak ya. Gua sih masih tetap percaya Bruno Fernandes akan berpenampilan seperti Bruno Fernandes yang kita tahu ya. Lalu ada Marcus Rashford. Ya, Marcus Rashford gua nggak mau bahas banyak ya. Dia tidak punya menit banyak, hanya sesekali kemarin kalah adu penalti, dia tidak masuk, dan setelahnya sekarang dia ini sedang akan mengalami naik meja operasi ya. Ini juga bisa jadi kenapa kok menit bermain Marcus Rashford bersama timnas Inggris tidak begitu banyak ya. Lalu ada Mason Greenwood dipulangkan, Donny van de Beek dipulangkan, Jesse Lingard tidak dipanggil. Daniel James bersama Wales menurut gue cukup oke penampilannya, walaupun Wales ini ya tersingkir dengan cukup telak ya, kalah 4-0 dari Denmark di pertandingan yang gue saksikan secara langsung. Penampilan Daniel James overall menurut gue not so bad ya. Ada penampilan dia biasa-biasa saja, ada penampilan dia bagus ya. Gue sih menilai Daniel James ketika melawan Turki itu dia penampilan cukup bagus. Overall dia average lah, tapi menurut gue dia good. Menurut gue oke. Dia penampilannya bersama Wales, dan posisi yang dimainkan pun juga konsisten ya. Artinya di sayap, of course dia lebih mengandalkan speed. Teknik ya masih so-so, tapi menurut gue ada harapan di Daniel James ya. Gue harapin sih Daniel James mudah-mudahan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih ya. Scott McTominay bersama timnas Scotland juga menurut gue ya gimana ya, so-so sih ya, karena memang posisinya dia kan lebih dikasih di belakang defensif, yang menurut gue ya tidak sama seperti yang dimainkan di Manchester United. Gue sih berharap ya, apakah dia akan bermain sebagai back defender di Manchester United? Enggak sih menurut gue ya. Lebih baik dia dijadikan gelandang. Dan menurut gue gelandang di Manchester United pun dia juga ditampilkan ya, kadang di DM, kadang juga di MC, bahkan kadang-kadang di AM. Jadi menurut gue ya so-so sih penampilan dari seorang Scott McTominay. Fred bagaimana? Fred menurut gue
Di Copa America bersama Brazil up and down, kadang bagus, kadang biasa saja. Sempat juga kalau tidak salah dia ini bikin gol ya kalau nggak salah, Fred, atau bikin assist ketika menang 4-0 Brazil ya melawan Peru. Tapi overall menurut gue penampilannya oke kok dengan timnas Brazil ya, dan ini katakanlah memberikan secerca harapan lah bagi Manchester United kalau seandainya kita tidak bisa merekrut pemain baru lah di sisi gelandang tengah ya. Lainnya Andres Pereira tidak dipanggil, Matic tim negaranya nggak lolos. Penyerang, ada satu pemain ya, Jadon Sancho. Ya, pemain ini belum diresmikan secara resmi, tapi sempat bermain 2 kali melawan Ceko dan melawan Ukraina. Menurut gue penampilannya so-so ya. Apakah ini berarti dia jelek? Belum tentu juga ya, sama kayak Bruno Fernandes dan juga timnas Portugal ya. Menurut gue bisa saja berbeda ya apa nanti yang disuguhkan oleh seorang Jadon Sancho di Manchester United ya. Sekali lagi penampilannya dia di timnas so-so saja, tapi apakah itu bisa dijadikan patokan bagi Jadon Sancho nanti di Manchester United? Menurut gue tidak ya. Beralih ke pemain depan, Martial tidak dipanggil Prancis, Edinson Cavani bersama Uruguay. Menurut gua penampilannya oke, mencetak 1 gol ya ketika Uruguay menang melawan Paraguay, dan juga ketika menang melawan Bolivia ya. Dan ya menurut gua oke sih penampilan seorang Edinson Cavani ini di Copa America. Artinya dia mencetak gol, dia tetap menjadi pilihan utama di negaranya, walaupun ya again ya ini kan permainan kolektif, negaranya tidak bisa berbicara jauh ya, kalah adu penalti ketika melawan Kolombia. Kurang lebih demikian review gue ya tentang Manchester United, pemain-pemain Manchester United di Copa America dan juga di Euro 2020. Mudah-mudahan mereka bisa lebih berkembang, bermain lebih bagus lagi di Manchester United untuk musim depan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.